Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah berada di pertengahan pas bulan Jumadil Awal ya. Hari ini tanggal 15 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kesempatan subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita nikmat yang banyak, sejak tidur sampai bangun tidur lagi ya. Berhari-hari 24 jam yang nikmat diberikan kepada kita semuanya sama. Tidak ada bedanya. Orang ganteng 36 jam, tetap 24 jam juga. Orang jihad samalah 24 jam lah ya. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Berarti Allah Maha Adil ya. Yang beriman sama waktunya, yang tidak beriman juga sama. Ini menandakan bahwa Allah Maha Adil. Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga saking banyaknya tidak pacak lagi kita hitungnya. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin coba-coba hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menghitungnya. Ya, dari mulai nikmat kita bisa bangun tidur, nikmat itu. Ada orang tidur tidak bisa bangun lagi, kram ya, kram kakinya. Nah, ini ada orang seperti ini ya. Jadi nikmat yang Allah berikan itu mestilah kita syukuri. Pandai-pandailah bersyukur kepada Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya. Nikmat sehat. Karena kalau sudah sakit ya, tentu ini nikmatnya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur panjang ya, tapi jangan panjang nian. Doa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma tul a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Dipeci sampai 100 lebih tahun ya. Gayel anak menantu cucu-cucu ngurus kita ya. Jadi yang wajar-wajar lah ya, yang wajar-wajar saja. Selama untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala, kita berdoa, Allahumma tala amarana la ibadatik. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk beribadah kepadamu. Nah, ya. Ya Allah, berikan kami kekayaan misalnya. Diberi kekayaan untuk tidak pakai sembahyang lagi, tidak pakai sholat lagi. Nah, itulah cara cerita ya. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan untuk berinfak fi sabilik, di jalanmu ya. Jadi hari ini kita semua berhajat kepada Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Subhanahu wa taala, meminta apa yang ingin kita laksanakan keseharian itu dalam rangka mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan berdoa Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah,
tema kita pagi hari ini adalah 4 racun kehidupan. Ya. Jadi kalau kita ingin angkat tema, ini tema yang familiar di hadapan kita semua, yang kalau kita laksanakan ini, kalau kita proteksi ini, tentu kita akan berpikir bagaimana mengupayakan supaya ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Racun. Ada lagunya ya, racun. Kalau yang angkatan-angkatan saya masih hafal. Tapi kalau sudah angkatan-angkatan Haji Effendi, tidak ada kata lagi. Kalau angkatan Mbak Isan tahu racun, poison ya, racun. Nah, hari ini kita belajar tentang apa 4 racun kehidupan. Nah, tadi saya sudah membacakan doa yang kita panjatkan Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Racun kita hari ini adalah hati yang tidak khusyuk. Nah, hati yang tidak khusyuk. Susah nyari hati yang tidak khusyuk nih. Ya. Hati yang bagaimana hati tidak khusyuk? Hati yang tidak fokus. Hati yang tidak khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Ya, yang biasa dibacakan imam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika dalam salat mereka khusyuk. Khusyuk. Apa makna khusyuk? Yang pertama, khusyuk itu adalah keadaan hati yang tenang. Yang tidak terganggu oleh pikiran-pikiran lain. Kalau nyari dompet ketika sholat, itu udah khusyuk namanya. Mana dompet kok? Tapi tengah sholat. Oh, terkenang tuh. Dalam kulkas. Dompet ini bunyi dalam kulkas ya. Ingat ya. Dia cari sesuatu ketika sholat, itu berarti menandakan tidak khusyuk. Jadi kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah khusyuk. Jadi khusyuk itu menandakan hati kita tenang hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah ya, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau banyak berzikir seperti yang Ustaz Ibrahim pagi ini lakukan, berzikir Subhanahu wa taala, mengenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hati berzikir, tentu kita akan menjadikan diri kita ini khusyuk. Khusyuk itu secara aspek ini adalah sesuatu yang penting dalam ibadah. Ya, sesuatu yang penting dalam ibadah. Makanya orang khusyuk cek, jangan sampai tidak khusyuk. Mana tidak khusyuk cepat pulih ya. Salat 2 rakaat subuh tidak sampai setengah menit langsung deh. Apa dibacanya kan? Nah, khusyuk adalah fokus pada Allah. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Hormat, takzim, tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hati terpaut khusyuk dengan apa yang kita lakukan, mesti kita hadirkan hati yang tulus, hati yang baik, hati yang penuh dengan kebaikan, bukan dengan kebencian. Kemudian khusyuk adalah khawatir. Ya, khawatir dengan apa yang akan terjadi pada diri kita. Kemudian khusyuk menghargai nikmat Allah. Kita hargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat untuk beribadah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam. Kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan badan sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan nikmat Allah ya.
Jadi kita ini kalau tidak lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketenangan hati, ketenangan jiwa, tentu menjadikan diri kita tidak pandai bersyukur. Makanya hari ini banyak kita, termasuk saya dan termasuk kita semua, mulai hari ini jarang-jarang kita khusyuk ya. Karena apa? Karena kita kurang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk adalah menghindari kesombongan dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang takabur, orang yang sombong, congkak, angkuh, bahkan jangankan ingin khusyuk, untuk beribadah juga enggan. Ya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau hari ini kita tidak beribadah, berarti kita bukan termasuk golongan jin dan manusia. Nah, jadi pikirlah kita ya. Jadi kalau tidak mau beribadah, berarti kita bukan masuk golongan jin dan manusia. Golongan apakah itu? Nah, itu pertanyaan retoris ya. Silahkan dijawab. Golongan manakah kita? Kalau kita diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan kelebihan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi tak pandai kita bersyukur, tak pandai menghargai diri dan tak bisa menempatkan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bukan termasuk golongan jin dan manusia. Ya, belum ada apa Ustaz Indra ya. Kalau mikir ya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Salatlah kamu sebagaimana ra'aitumuni, ya. Sebagaimana kamu melihat aku salat, ya. Salatlah. Kemudian yakinlah bahwa Allah melihat ketika kita dalam keadaan salat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ingin khusyuk dalam ibadah Subhanahu wa taala, mari kita fokus. Tenangkan jiwa, hadirkan hati, khawatirkan diri bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita beribadah ya. Jadi kita ini suka tidak suka hari ini disaksikan oleh para malaikat. Mulai dari gerak hati kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah subuh pagi ini misalnya, dimulai dengan pertama kali kita bangun pagi, kemudian kita mandi, terus sampai hari ini kita sholat tahajud dan sebagainya, sampai hari kita ke masjid. Di masjid ini langkah kaki kita itu dihargai, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kanan itu menggugurkan dosa, ya. Langkah kaki kiri kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir. Tentu apa yang kita laksanakan itu akan mendapatkan ujrah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dapat pahala. Apalagi yang kita cari di muka bumi ini kalau bukan pahala, kalau bukan keberkahan. Makanya orang yang tidak khusyuk itu dia tidak berkah ya. Tidak berkah hatinya. Orang yang tidak berkah itu yang pertama, dia tidak ingin melakukan sesuatu ibadah mahdhah. Ini kalau orang tidak berkah. Banyak orang kaya luar biasa. Ya. Sawitnya seluas mata memandang. Ya. Saya bicara sawit ini karena tugas saya sekarang di daerah sawit-sawit ya. Wih, sawitnya luas. Tapi tidak ibadah. Tidak ibadah. Ketika diperintahkan sholat, tidak mau sholat. Ketika diperintahkan untuk berzakat, tak mau dia berzakat. Apa-apa duitku. Apa ambil zakat, basnas, minta zakat. Macak dia ya. Ketika diperintahkan puasa, tak mau puasa. Ketika diperintahkan untuk berhaji, padahal uangnya banyak.
Perintahkan umroh tidak mau umroh, perintahkan haji tidak mau berhaji, ya. Padahal uangnya banyak, cukup uangnya. Mau haji berkali-kali, mau umroh berkali-kali cukup, tapi tidak mau. Ini kalau punya harta banyak tapi tidak berkah, ya. Kemudian berkah itu melahirkan sifat jujur, amanah, sabar. Nah, ini yang paling sulit, ya. Yang amanah inilah yang paling sulit. Amanah itu sulit, Pak. Jujur sulit. Apalagi sabar sulit. Sulit semua. Jadi insya Allah cari keberkahan itu lewat kejujuran, lewat kesabaran, lewat hal-hal yang amanah. Kita saksikan beberapa waktu yang lalu ada operasi tangkap tangan. Ngeri, Pak. Berarti yang ditangkap itu tangan. Ya. OTT. Tapi bahasanya keren ya. Operasi tangkap tangan. Coba operasi tangkap kaki misalnya kan. Nah, itu agak lucu juga ya. APK melakukan operasi tangkap kaki misalnya. Nah, operasi tangkap tangan. Berarti menandakan orang ini sudah tidak ada keberkahan dalam hidupnya, ya. Jadi kalau hari ini kita masih ingin beribadah, masih ingin belajar, nah, seperti ini kita belajar namanya. Belajar berusaha, berikhtiar, memiliki pengetahuan dan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang mungkin sudah pernah kita lakukan, kita dengarkan, kita ulangi lagi. Ataupun yang mungkin pernah ataupun belum pernah sama sekali kita mendengarkannya, ya. Jadi belajar, beramal. Makanya saya bacakan di hadis awal tadi, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah, berikhtiarlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya. Hati-hati sekarang ini musim meninggal muda. Oh. Jadi kalau nak baik-baiklah sekarang nih, meninggal muda banyaknya. Yang tua-tua hari tidak tinggal ya. Maksud saya itu berusaha, berikhtiar, memahami bahwa hari ini musim meninggal muda. Ustadz kita, sahabat kita ya, beberapa hari yang lalu khotib di sini, Masjid Agung Ubah Timah, meninggal dunia kemarin. Ya. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat terbaik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita, sahabat yang soleh, yang baik, tutur katanya lembut, tidak pernah marah, tidak pernah emosi. Manggil pun tidak dengan baik bahasanya, ya. Sering kemana-mana, pagi-pagi keliling masjid, ya. Kita doakan husnul khatimah, ya. Sahabat kita semua, sahabat kita Ustadz Rio Setiadi, ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an wa akhir nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa aghsil bil ma'sil wal barat, ya. Kita doakan beliau diberikan tempat baik isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang kedua, doa kita tadi saya bacakan, wa min du'ail la yusma', ya. Dari doa yang tidak didengarkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ini kita ada sudah sholat tidak pernah berdoa, berdas ke taipau. Betul ya. Jadi kalau saya katakan, kalau orang yang ketika selesai sholat tidak mau menengadahkan tangannya kepada Subhanahu Wa Taala walau sedetik saja, berarti dalam dirinya ada takabur, sombong, mukhtalan fakhura, kesombongan yang nyata, sombong. Berdoalah walaupun sedikit, ya. Minta badan sehat, jangan minta yang lain, no. Ini badan sehat dikit, minta kan, minta anu itulah, ya. Jangan banyak kerenyek lah, ya. Doa dengarkan Subhanahu Wa Taala. Doa kita panjatkan kepada Subhanahu Wa Taala dengan hati yang khusyuk. Paham apa yang kita minta. Ini berdoa panjang, tapi tidak paham apa yang diminta. Ya. Mestilah kita paham apa yang kita minta. Ya,
Allah bajamina bil afati was salamah wa haqiqana bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya, itu doa kita. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Dulu kawan saya punya kawan, doanya tidak panjang. Selepas salat, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat 3 kali. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam pos dia. Opa katanya di doa sepenjagat lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat lah jadilah tanya kan. Tidak usah minta macam-macam. Kalau semualah baik di dunia akhirat, insyaallah berkah. Jadi kalau kita ini enggan, malas ibadah, cukup pakai doa sabu jagat saja. Ya, kita masuk pada baginda Rasulullah SAW, kemudian kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah jadilah. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Tidak usah panjang-panjang. Doa. Kemudian doa yang dengar adalah doa yang dipanjatkan ikhlas. Tidak riak. Tidak sum'ah. Tidak ingin dipuji orang lain. Doanya panjang, kalam, lebar, mujak juga boleh. Berdoa juga yang maha kuasa aja mana ya. Berdoalah bil khuf ya. Dengan hati yang khawatir, tadarruan wa khufyah. Hati yang tadarru', khufyah, khawatir takut doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hatinya tadarru', khufyah, khawatir takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak usah minta dengar. Kalau perlu saya kuat pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini suara lah kuat, mic-nya tebal ya, akhirnya kuat pecah masjidnya. Kemudian berdoa yang didengarkan adalah doa yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berdoa. Banyak hari ini kita berdoa tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Al-Hadis, ya, tidak belajar Al-Quran dan hadis. Allah telah memberikan iktibar kepada kita semua adab-adab berdoa, tata cara berdoa, berpakaian dengan berdoa, waktu-waktu mustajab, doa itu dikabulkan. Ketika dizolimi orang lain, berdoalah. Ya. Jadi kalau kita merasa kita dizolimi oleh orang lain, berdoa. Doakan supaya dia baik. Jangan didoakan yang tidak baik. Ya Allah. Penyakit hatiku ya Allah. Mintalah dia seteruk. Tidak usah. Biarlah selembar daun jatuh dari langit ke muka bumi ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita cukup doakan saja semoga kebaikan-kebaikan menyertai diri kita dan orang lain. Dipanjatkan pada waktu-waktu khusus, tepat yang baik. Doa didengarkan, doa pada waktu yang tepat. Setelah sholat, saat sujud, ya. Dan saat berpuasa. Jadi doa itu ketika berpuasa, berdoalah sebanyak-banyaknya. Sujud, berdoalah. Jangan sujud ngendang yang lain, apalagi imamnya lama. Ikut imam, kita jadi makmum lama. Apa tak pikir kita ya? Ya. Pada saat sujud itulah, mari perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita ikut imam. Warka'u wasjudu, ruku, sujud ya. Karena kita ikut imam. Tidak mungkinlah ya imam belum selesai sujud kita lah duduk di antara dua sujud. Berarti kita mendahului imam. Tidak baik dan tidak tepat, tidak sah. Ya. Nanti orang yang mendahului imam akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat seperti seekor keledai. Tahu keledai? Tahu Pak Haji keledai? Nanti kita buka di Google apa itu keledai. Ya. Nanti akan dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala dengan muka seperti keledai. Jadi ikut imam.
Jadi kalau imam sujud yang lama, ikut sujud yang lama. Nah, pada saat sujud yang lama itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keturunan yang soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alal muttaqina imama. Itu doa kita. Ya. Doa didengar oleh Subhanahu wa taala, dipanjatkan dengan suara yang lembut dan tidak terlalu keras. Nah, ini ya. Jadi berdoa itu, jadi salah satu racun kehidupan itu kita berdoa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan doanya. Allahumma hdina, misalnya, ya Allah tunjukkanlah kami fi sabilil haq, pada jalan yang benar. Allahumma dakhilna mudkhala sidqi wa akhirna mukhraja sidq waj'alna sultanan nasira. Ya, doanya pelan-pelan. Allah Maha mendengar, tidak usah mensegak-segak. Ini doa juga nyegak, yang ngancul-ngancul mic-nya kan. Tidak usah, tidak penting juga ya. Berdoalah dengan tenang, tadarruan wa khufyah. Apa kata Allah ya? Fa'aza sa'alaka ibadi anni fa'anni qarib ujibu da'watad da'i zada'an astaqjibuli ya. Kemudian berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku mengabulkan permohonan kalian ya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan mereka beriman kepadaku dan mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran surah Al-Baqarah 16. Doa silajul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kita mesti berdoa kepada Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah minta lindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hati tidak khusyuk. Yang kedua dari doa yang didengarkan. Kemudian yang ketiga wa min nafsin la yusba. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Jadi salah satu racun hati kita ini, kita memiliki jiwa yang tidak pernah puas. Boleh tidak jadi orang kaya? Sangat-sangat boleh. Boleh tidak jadi orang makmur? Boleh. Boleh tidak jadi orang yang memiliki perubahan dalam dirinya? Boleh saja. Ya. Nah, jadi mulai hari ini, dari doa yang kita panjatkan itu, kekhawatiran kita adalah dari jiwa kita ini yang rakus. Ya. Kalau rakus dengan ilmu tidak apa-apa. Tapi kalau rakus dengan yang lain, harta, ini yang menyebabkan hati kita tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Ya. Jiwa yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ya. Jadi boleh tidak kita mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang lain lebih banyak, boleh saja. Tapi mestilah kita jangan sampai diri kita ini menjadi orang yang tidak pernah puas. Ya. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi orang yang tidak pernah cukup itu menginginkan lebih. Menginginkan lebih. Tidak pernah merasa cukup dengan Allah berikan. Selalu kurang. Ya. Padahal sudah Allah takar. Jadi rezeki itu sudah Allah takar. Tak akan tertukar. Ya. Sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan hari ini akan memberikan rezeki ini, si fulan tahun ini akan menjalankan ibadah ini. Semuanya sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak akan pernah tertukar. Itu rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cukup kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang hatinya tidak pernah puas ini merasa selalu tidak bahagia. Ya. Ada yang orang tuh bahagia aja dibuat-buat. Pokoknya bahagia lah tiap hari. Ya. Apapun terjadi, mau langit terbelah, pokoknya aku bahagia bersamamu, gitu ya. Hari ini kita mulai cukuplah kita merasakan hati kita bahagia dengan yang apa, dengan siapapun hari ini yang membersamai hidup kita, kita bahagia. Karena apa? Ketika anak Adam, kata Rasulullah, jika anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah yang ketiga. Ya, jadi kalau untuk urusan harta, cukuplah kita tidak usah memandang terlalu ke atas, cukuplah kita memandang ke bawah. Bersyukur atas Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita, sudah punya ini cukup saja, ya.
tidak usah berlebihan. Khawatir diri kita menjadi orang yang tidak pernah puas dengan urusan dunia. Itu racun yang ketiga dalam kehidupan kita. Apa? Hati yang tidak pernah puas. Cukup yang Allah berikan, bahagia selalu dengan apa yang hari ini kita miliki, ya, memiliki harta, memiliki sahabat yang baik, memiliki teman yang baik, memiliki komunitas yang baik, memiliki organisasi tempat di mana kita berhimpun dengan baik, ya, memiliki sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan kita untuk beribadah, untuk berinfak misalnya. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Cukup apa yang Allah berikan, tidak usah berlebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya, ya, janganlah kalian berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau mampu kita hanya satu piring, cukuplah makan dengan satu piring, ya. Kalau mampu 2 piring, cukuplah dengan 2 piring. Jangan berlebihan. Lah makan 2 piring, nak 3 piring, lah cukup. Belum lagi Pak, sampailah akhirnya kita muntah-muntah. Kalau sudah muntah, bukan halal lagi, bukan berkah lagi yang kita dapatkan, tapi haram, ya, haram. Minum air putih yang katanya halal, kalau sudah berlebihan sampai termuntah-muntah juga dihukumkan haram. Jadi sederhana saja, ya. Sederhana saja, jangan berlebihan. Yang terakhir, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hari ini kita lihat banyak orang pintar, doktor, tapi kerjanya cari kesalahan orang terus. Banyak hari ini. Pintar luar biasa. Tiap hari ganti baju dia. Bertuliskan tema-tema kekinian. Apa temanya? Termul katanya. Ternak Mulyono. Tidak usah lah. Bukan kita nih yang terbaik, ya. Kita berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Selalu menampilkan hal-hal yang membuat orang semakin panas melihatnya. Orang tidak semua senang dengan kita. Tentu ada orang yang tidak benci dengan kita, bahkan sinis dengan kita, ya. Banyak orang hari ini punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Ini racun dalam diri kita. Salah satu racun yang paling bahaya dalam diri kita adalah punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat adalah satu golongan bagian dari orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu adama in qata'a illa min thalas, shadaqatun jariyah au ilmun yantafa'u bi aw walidin shalihin yad'u. Apabila meninggal anak Adam, terputus semuanya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3. Jadi hari ini kita berdoa Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Punya ilmu kesehariannya apa? Ngata orang, ribah sana ribah sini, bikin grup ribah, ya betul. Ilmu yang dia miliki hanya untuk kepentingan duniawi saja, hanya untuk mengejar kekayaan, hanya untuk mengejar kekuasaan saja. Nih, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Ya, digunakan untuk melakukan kejahatan, merugikan orang lain. Inilah ilmu yang dipandang Islam, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Tidak pernah ibadah, perintahkan puasa, tidak puasa, perintahkan zakat, tidak zakat, perintahkan haji, tidak haji kalau pun sudah punya. Ilmu yang tidak digunakan untuk berdakwah. Nah, seperti ini kita berdakwah.
ada yang mendengarkan, ada yang menyampaikan, itu dakwah. Nah, inilah yang berkahnya. Inilah yang bermanfaatnya. Satu, balighu anni walau ayah, kata baginda Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Pagi ini lebih ayatnya satu yang saya sampaikan, ya. Jadi mari kita berikhtiar bersama-sama, jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Punya ilmu hanya untuk ngata-ngata orang, punya ilmu hanya untuk membenci orang lain, punya ilmu tapi tidak memberikan perubahan dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika kamu tanyakan tentang ruh, tidak usah banyak jawab tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, kata Allah. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak akan diberikan ilmu kecuali sedikit, seketek, kata orang Padang, ya. Secuil. Dikit ilmu kita nih. Ini ilmu dikit, taipau bergereng. Oh, macamnya lah punya negara nih. Macamnya lah punya provinsi ini. Macamnya lah punya kabupaten nih. Macamnya lah punya wali kota, kota media nih. Dikit ilmu kita. Wa ma'utiltum minal ilmi illa qalil. Tidak akan aku berikan kepada kalian semua ilmu pengetahuan itu kecuali sedikit. Jadi kalau sedikit apa yang disombongkan? Ilmu afdal ilmu al yanfa. Ilmu yang paling berkah itu, yang paling afdal adalah ilmu yang bermanfaat. Orang tua memberikan memberikan ilmu kepada anak-anaknya, mengajarkan kebaikan padanya, itulah yang bermanfaat. Kalau lagi ngejar ngurus anaknya untuk berbuat baik, sekolah, belajar, bimbel, itu orang baik, itu yang bermanfaat. Berapa banyak hari ini orang hebat tapi anaknya disuruh sekolah, dang sekolah kajang. Oh, si A gede di sekolah pecah aja jadi presiden. Oh, misal ya. Dang aja, oh, orangnya pacak aja orang kayo, paling kayo pula di kita nyebutnya. Nah, jadi mulai hari ini berikhtiarlah menjadi ilmu yang kita miliki, apa yang kita bisa kita berikan kepada negara bangsa kita ini, kita berikan kepada Islam yang kita cintai ini dalam rangka kita mendekatkan taqarrub ilallah, ya. Demikian yang dapat sampaikan pagi hari ini. Sudah waktunya masuk syuruk, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassallallahu qarib. Lillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.